Sore Slur, ketemu lagi dengan saya tentunya di Ngoceh, Ngobrol Receh, Ngok. Nah, ini saya berada di satu tempat, mungkin buat kalian kenal banget tempat ini ya. Kenal banget khususnya buat anak-anak muda. Karena biasanya anak-anak muda itu cari tongkrongan yang nyaman, cari tongkrongan yang asik, cari tongkrongan yang enak lah ya. Kalau nyamannya gimana? Nyaman mungkin soal tempat ya. Enak mungkin soal makanan ya. Terus kalau apa lagi? Banyak yang masih di benak atau mungkin di pikiran kalian itu cari tempat tongkrongan yang asik lah ya. Nah, ini salah satu tempat tongkrongan yang asik tentunya. Ini berada di pinggiran kota Pemalang loh. Nah, saya berpikir nih ya, saya berpikirnya gini, kok bisa ini ownernya kok nggak buka aja di tengah-tengah kota atau mungkin di dalam kota ya, tapi dia lebih memilih ke pinggiran kota. Nah, ingin tahu? Padahal di sini juga spesial kopi juga. Jadi buat kalian penikmat kopi bisa nongkrong di sini, tentunya pastinya suasananya asik lah ya. Dia menamakan dirinya di sini itu adalah Legita. Pasti kenal dong ya. Nah, malam hari ini saya kepingin ngobrol-ngobrol. Dia adalah salah satu penggiat kopi juga. Dia juga salah satu senior lah ya. Senior yang katakanlah bisa dikatakan orang yang orang yang membuka usahanya di wilayah Kabupaten Malang, tapi dia memilih di pinggiran kotanya. Oke, jadi kepingin tahu, nanti saya kepingin ngobrol-ngobrol sama dia. Nah, jangan kemana-mana, tetap gabung sama saya, ikutin saya terus di Ngoceh Ngobrol Receh Ngok. Oke, selamat malam seluruh. Malam hari ini saya kepingin ngajak kalian buat ngobrol-ngobrol ya. Seperti saya tadi bilang, saya berada di satu tempat yang katakanlah tempat tongkrongan anak muda. Yang disukai pastinya adalah tempatnya yang nyaman, tempat yang asik buat nongkrong, dan ini berada di pinggiran kota Kabupaten Pemalang. Nah, kalau biasanya orang buka usaha atau mungkin buka coffee shop atau mungkin kedai atau mungkin warung, biasanya lebih tepatnya adalah di dalam kota atau mungkin di kotanya sendiri. Tapi ini ownernya beda ya. Bedanya kenapa? Dia punya berpikiran punya peluang usaha di pinggiran kota. Oke, ini buat kalian bisa dong mampir-mampir ke sini atau mungkin bisa sekedar nongkrong ngopi di sini. Dan ownernya sendiri menamakan di sini adalah Legita. Sebelah saya sudah siap buat kita ngobrol-ngobrol ya. Oke, selamat malam Mas. Malam Mas Ngok.
Kedengarannya aneh ya Mas ya? Aneh gimana ya? Memang namanya ngopi. Namanya itu sekedar sebuah nama ya, apalah arti sebuah nama. Oke. Boleh dikenalkan dulu namanya siapa? Saya Dion. Dion. Aja Mas Dion. Oke, panggil aja namanya Dion. Ini adalah ownernya Legita ya Mas ya, berarti ya. Oke, tapi sebelumnya saya kepingin sebelum ngobrol-ngobrol yang lain juga, Mas Dion kenapa kok namanya Legita? Kalau nama itu sebenarnya dari ini sih Mas, dari grup juga itu kan mertua kan toko roti Gitamas. Oh iya iya. Terus toko roti Gitamas, terus waktu mau bikin kafe apa ya namanya bingung, terus akhirnya udah Legita bisa dikaitkan legit. Legit itu adalah manis, terus seperti saya ya. Oke. Terus kitanya kan tetap ngikut di belakang. Oke. Legita. Tapi kalau secara dari bahasa apa ini? Bahasa Itali kalau bahasa itu artinya sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan yang katakanlah digagalkan usaha ya. Ya, seperti itu. Sebuah perjalanan biar bisa mencapai puncaknya. Oke, ngomong-ngomong nih Mas Dion ya, kenapa Mas Dion itu kok tertarik dengan usaha kopi? Itu awal-awalnya di mana? Terus Mas Dion sendiri kan kok nggak milih ke tempat di tengah-tengah kota? Kok malah milihnya di di pinggiran kota? Setidaknya apakah itu tujuannya untuk menjaring yang di kota-kota biar kesini atau gimana ini Mas Dion? Yang pertama kalau yang masalah kopi ya. Kopi itu awalnya buka kan 2013 ya. 2013 itu waktu awal buka belum kepikiran fokus di kopi aja. Itu kembali ke pertanyaan yang kenapa di Comal gitu. Iya. Kan awalnya kan saya buka usaha roti juga di Comal 2011. Terus saya ngerasa kan saya aslinya Pemalang. Terus waktu pindah ke Comal itu rasa di Comal nggak ada tempat tongkrongan yang asik, enak. Kalau malam-malam tutup toko udah kelar ya udah sepi ya. Nongkrong di warung ringan gitulah. Lama-lama kan pingin kayaknya belum ada nih Comal gitu loh. Terus terus bikin sendirilah buat pertamanya sih pingin buat nongkrong sendiri aja. Kalau malam-malam selesai kerja capek ke tempat sendiri nongkrong sama teman-teman gitulah. Berarti suka nongkrong juga ya awalnya. Mungkin suka nongkrong, akhirnya punya kepikiran kepengen buka usaha di pinggiran kota aja gitu. Akhirnya udah nyoba bikin di Comalis, tapi awalnya memang bingung mau yang sekalian model coffee shop apa kayak lesehan gitu loh. Terus tak pikir-pikir tanggung kalau lesehan sekalian lah dicoba yang belum ada gitu loh. Terus mulailah bikin itu coffee shop. Jadi bisa dibilang yang pertama kali di Pemalang sampai area Pekalongan sebenarnya mungkin yang memang pakai mesin kopi espresso buat bikin espressonya tuh kayaknya ya kalau nggak salah data sih. Iya. Maksudnya itu berarti katakanlah bisnis kopi yang tadinya Mas Dion itu buka toko roti dulu, akhirnya punya pikiran karena suka nongkrong. Habis pulang kerja mungkin sepi atau mungkin teman-temannya juga kalau misalnya mau nongkrong itu susah ya. Akhirnya bikinlah sebuah coffee shop di pinggiran kota. Gitu ya Mas ya, lebih gitu ya. Nah ini untuk awal-awalnya gimana Mas Dion? Awalnya itu kok kepikiran bikin coffee shop? Itu biasanya di benak itu kan ada yang namanya sebuah konsep ya. Itu Mas Dion punya kepikiran apa nih konsepnya, apa di Legita waktu itu? Itu waktu awal sih yang penting intinya kafe lah, nggak fokus di kopi lah. Yang penting ada minumannya macam-macam, makanan ringan gitu. Bahkan dulu awalnya itu sempat kepikiran apa bikin kopi, temennya kopi kan biasanya macam-macam, ada coffee and donat, kayak Ceko itu coffee and friend ya macam-macam. Teman-temannya kan macam-macam kopi lah, yang macam-macam tuh idenya waktu itu ada apa kopi sama mie ayam gitu, yang aneh-aneh kayak gitu loh. Tapi kan nggak nyambung ya.
Saya berpikir kalau kopi sama mie ayam itu gimana ya? Nah, makanya terus kan waktu lagi bangun konsep berubah-ubah. Berarti belum ada menemukan konsep yang sejatinya gitu ya. Oke. Idenya itu sambil bangun tempatnya, sambil jalan, terus akhirnya ketemu akhirnya itu jadinya paling pas berarti kopi sama donat lah. Kopi sama donat. Ya. Oke. Terus tadi bilang Mas Dio itu kan awal-awalnya juga belum yang namanya dicampur sama kopi ya, belum fokus ke kopi. Itu kopinya udah ada, cuma memang sekedar pelengkap lah. Tapi sekarang memang kalau berarti mulai fokus di kopi itu sejak 2014 ya. Setahun kemudian baru fokus ke kopi. Jadi fokus di kopi ini yang intinya kita kopinya benar-benar ngolah sendiri, nggak ngambil kopi beli yang sudah jadi gitu ya. Jadi kopinya kita beli dari petani, kita goreng sendiri, kita dibikin packing kayak gini juga. Intinya memang fokusnya main di kopi lah. Kalau juga kayak gini, ini salah satu produknya berarti ya? Ya. Saya paham dengan kode etiknya. Ini ya. Oke, itu berarti tahun 2014 baru fokus ke kopi. Berarti Legita sendiri udah berapa tahun ini Mas sampai sekarang? Legita itu Juli 2013 bukannya? Juli 2013. Berarti hampir berapa tuh? 2013 ini 2020 tahun. Juli besok. Iya. Juli besok. Iya, hampir berarti nih Juli besok. Jangan lupa tanggal berapa itu Mas? Tanggal 1. Oh, tanggal 1 Juli ya. Oke. Ini kalau misalnya buat kalian. Tayangnya kapan ini? Ini tayangnya kapan? Kapan ya? Enggak nih ya. Buat kalian nih kalau misalnya kepingin dapat bonus bisa datang ke sini tanggal 1 ya. Bisa Mas ya. Tanggal 1 Juli itu adalah anniversary ya. Itu berarti yang ke-7 ya Mas ya. Oke, berarti saya dapat ini ya, dapat sesuatu. Sebenarnya kalau nggak ada pandemi ini udah pengen bikin event, bikin event. Kalau ngomong event jangan lupa saya ya. Karena lagi kayak gini kan dibatasin kan. Oke, dibatasin ya. Tapi mudah-mudahan bisa berjalan lah Mas nanti ya. Kecil-kecilan ya, kecil-kecilan. Tapi nggak apa-apa, kecil-kecilan itu bisa jadi besar ya. Oke, kita bakal ngobrol lagi nanti ya. Kita tetap aja stay tune di sini. Masih sama Mas Dion, ini seorang pionir kopi. Nanti kita bakal lanjutin, oke? So, masih di sini kita masih bareng sama ownernya Legita. Kita tadi sudah ngobrolin tentang konsepnya. Awalnya Mas Dion itu buka untuk coffee shopnya dan awalnya kenapa dia pilih usaha kopi. Nah, di sini saya kepingin menanyakan sama Mas Dion. Masih semangat ya Mas ya? Semangat. Mau ulang tahun harus semangat ya. Oke, kalau Mas Dion sendiri nih ya, Mas Dion adalah salah satu penggiat kopi di Kabupaten Malang. Nah, saya pengen ngomongin soal kopi, jenis kopi apa yang sekarang diminati di Pemalang sendiri Mas? Jenis kopi apa itu? Jenis kopi yang diminati, kalau yang saya pegang sendiri sih kopi yang roastingan saya sendiri, yang kopi-kopi Pemalang ini. Malang, kopi roastingan berarti mengangkat kopi-kopi di kopi lokal ya. Apa saja itu Mas Dion? Kalau cerita di awalnya dulu kan intinya kita 2016 akhir lah mulai membina kerjasama, menjalin kerjasama sama petani lokal Pemalang. Jadi awalnya itu ada temen lah, suka kopi juga, bilang di Pemalang ada kopi juga loh bro. Itu kapan-kapan ditinjau ke sana, kita ke sana. Ternyata memang waktu saya dapat sampelnya, kok kualitasnya lumayan juga nih. Jadi potensinya ada lah, potensinya ada. Cuma memang karena kurang pembinaan, kurang fasilitasnya juga kurang di sana. Itu belum maksimal lah, cuma potensinya ada. Terus sekitar 2017, pertengahan 2017, awal 2017 lah itu kita mulai gerak sama tim Gibbon ya, jadi tim Gibbon kita mulai naik ke atas, ketemu petani di desa Gunung Sari. Gunung Sari itu Pulau Sari ya?
salah satu desa di Kecamatan Pulau Sari. Kecamatan Pulau Sari. Oke. Di sana itu saya lihat secara apa ya, secara fasilitas itu yang paling mudah memadai untuk menerapkan proses-proses yang sesuai standar yang bagus itu di Gunung Sari itu. Nah, jadi waktu 2017-an itu memang belum banyak yang tahu atau belum banyak juga yang berani proses kopi lokal secara, kalau dari dunia kopi namanya specialty itu berarti yang dari mulai petik bijinya juga harus yang merah. Jadi nggak asal misalkan musim panen kita dodol semua buahnya, itu kan asalan namanya. Kalau specialty itu memang harus dari bijinya aja, kita harus petiknya yang merah aja. Yang merah ya. Berarti kalau yang merah berarti kan punya kualitas bagus berarti. Merah kan tandanya udah mateng, manis. Kalau dari buahnya udah manis kan, bijinya ketika diolah otomatis kan manis kan. Oh iya. Jadi awal yang standar specialty itu pertama petik merah. Pertama setelah petik merah nanti cucinya harus bersih, kalau penjemurannya juga harus suhunya berapa hari harus diperhatikan lah. Terus setelah penjemuran dan pengupasan penyimpanan tuh ada standarisasinya. Nah, ada aturan-aturannya sendiri ya. Kita pertama kali nyoba untuk proses specialty itu yang kopi Pemalang itu di Gunung Sari. Ya, sampai sekarang pun masih berlanjut lah. Jadi misalkan tahun musim panen ini ada berapa banyak nih kira-kira potensinya di sana. Nanti masuk ke saya semua gitu loh. Nanti saya yang quality kontrolnya sesuai standar saya. Nanti ya kalau setelah udah jadi produknya mau didistribusikan sama siapa yang bebas ya. Oke, berarti kalau dari proses specialty sendiri yang dicoba saya terapkan di sana, karena ada proses full wash, ada honey sama natural. Kalau yang paling diminati, paling banyak diminati yang natural sama yang full wash. Oke, itu menyangkut sama rasanya apa gimana? Menyangkut sama rasanya, full wash sama natural ya. Natural berarti alaminya. Kalau natural itu dijemur sama buah-buahnya sekalian. Buahnya yang merah tadi yang manis dijemur sekalian di tempat penyeburan sampai kering, sampai kadar airnya standar. Baru dikupas, baru jadilah biji kopi. Setelah jadi biji mentah digoreng ya. Nah, terus setelah digoreng digiling, baru diseduh. Prosesnya panjang. Bikin kopi enak itu kalau ngomongin prosesnya panjang maksudnya pagi ya Mas ya. Oke, berarti untuk saat ini juga Mas Dion berarti memproduksi atau mungkin memasarkan untuk kopi lokal sendiri, kopi Pulau Sari juga itu ya. Itu ada berapa jenis kopi dari Pulau Sari? Kalau dari Pulau Sarinya sih sebenarnya sekarang makin banyak Mas. Makin banyak ya. Karena itu tadi kan saya uji cobanya kan dari awal di Gunung Sari. Sekarang di desa-desa yang lain mungkin udah bisa memproses secara specialty. Tapi saya sendiri sih belum langsung ketemu sama petaninya daerah lain sih. Oke, baru dari Pulau Sari itu. Katanya sih ada dari Penakir, Gambuhan itu banyak ya. Ada sekitar 9 desa kalau nggak salah di Pulau Sari yang udah bisa proses kopi itu sekarang. Oke. Ini salah satu produknya apa gimana Mas? Ya, ini yang bos tadi yang bos. Ya, tadi ada bos Pemalang Gunung Sari. Yang natural. Oke. El Nibon Coffee Roaster ini ya. Ini berarti produksi dari Legita ya Mas? Ya. Oke, jadi ini sudah diolah sendiri sama Mas Dion ya. Jadi ambilnya berarti dari Gunung Sari. Oke, jadi mungkin barangkali buat kalian penasaran, ini adalah salah satu yang katakanlah memproduksi kopi dari daerahnya sendiri di Kabupaten Malang, tepatnya di Gunung Sari, Pulau Sari, Pemalang. Oke, gitu ya Mas ya. Nah, ini kalau ngomongin soal tadi produksi kopi dan segala macam, Mas Dion adalah salah satu dikenal sebagai seorang roastery
ya? Roaster. Roaster ya, roaster ya. Itu yang produk kopinya itu diminati masyarakat Malang. Ya Benar nggak? bisa dibilang. Oke, bisa dibilang seperti itu ya. Oke. Boleh diceritain awalnya nih, memulai apa namanya? Awal mulainya itu merambah di bidang roaster itu. Kalau awalnya seperti yang tadi saya bilang, awalnya nggak fokus di Kopi ya. Nggak fokus ngerosting di kopi iya. Pemalang aja. Jadi awalnya itu malah kenalnya kan dari kopi-kopi luar Pemalang dulu, kopi yang udah terkenal lebih dulu lah, kayak kopi Aceh, Gayo, kopi Toraja. Itu awalnya belajarnya kan itu. Cuma setelah tahu di Pemalang itu punya kopi yang potensinya bagus, itu mulai fokusnya di roastingnya di kopi lokal itu. Oke. Terus kalau tadi saya melihat ini nih Mas Dion ya, ini kan ada yang namanya El Gibbon Coffee Roasters ya. Oke. Ini apa sih keunggulan dari produk kopi El Gibbon itu dibandingkan dengan kopi-kopi yang sekarang ada di sini gitu? Itu keunggulannya apa ini? Kalau keunggulan sih mungkin dari lidah penikmatnya yang bisa menentukan ya Mas. Jadi kalau sebenarnya kalau secara konsep sih sekarang kan yang bisa roasting atau yang punya alat untuk menggoreng kopi kan banyak nih. Dari tahun 2017 ke sini makin banyak yang bisa roasting gitu. Cuman yang membedakan mungkin kalau kita memang kan fokusnya di roasting. Jadi kita bisa ngulik ini paling enak di roastingnya mungkin sampai medium atau sampai nggak sampai hitam banget, sampai cuma coklat. Kan ada bisa warna kopi itu ya. Itu yang membedakan berarti ya. Kalau katakanlah kayak petani di atas udah bisa proses kopi mentah, tapi mereka juga roasting juga dengan mungkin ala kadarnya kan mungkin bisa beda lah hasilnya atau dari pengalaman atau skillnya yang roasting kan juga pengaruh juga sih. Kurang lebih kayak gitu lah. Intinya kalau dari cita rasa yang menentukan yang penikmat berarti ya, yang menentukan adalah penikmat. Oke. Kita ngobrolnya masih seru ya. Kita bakal tahu sebenarnya kalau misalnya kita menikmati kopi itu bagaimana. Nanti kita bakal ngobrol lagi. Oke, dilanjut nanti. Yuk. Oke, kita masih di ngoceh, ngobrol receh, ngok ya. Kita lanjutin lagi, kita masih ngobrol sama Mas Dion yang punya Legita Coffee Shop. Nah, kalau ngomongin soal tadi kopi dari dari daerah udah Mas Dion gini, banyak coffee shop yang udah dibuka di Kabupaten Malang khususnya ya, kayak kopi lah, warung kopi lah, atau mungkin coffee shop. Itu cara mengatasi persaingan itu gimana nih Mas Dion? Apakah itu sebagai pesaing atau tidak? Kalau dari awal saya buka sampai sekarang kan memang tambah banyak nih, pemain-pemain baru makin banyak. Nah kalau saya sih sebenarnya nggak pengen memandang mereka sebagai pesaing sih Mas. Jadi sebisa mungkin kalau bisa ya kita jalan bareng, kita rangkul bareng. Ada komunitasnya juga sih, komunitas barista Pemalang. Selain itu kalau memang kita bisa jalan bareng, kita bisa satu tujuan ya. Produk-produk kopi saya juga bisa masuk gitu. Betul sekali. Jadi tidak punya pikiran untuk kita bersaing ya, tapi kita sama-sama rangkul, sama-sama bekerja sama ya. Oke. Tapi untuk strategi yang Mas Dion ambil nih ya, karena kan banyak sekali coffee shop atau kedai kopi, warung kopi yang ada di Kabupaten Malang. Itu yang jelas Mas Dion punya strategi untuk meningkatkan pemasaran agar pelanggan terus di sini. Bahkan mungkin nggak cuma di Kabupaten Malang aja, di luar Malang pun bisa masuk sini. Itu strateginya apa nih Mas Dion? Strategi ya kita dari tahun ke tahun pasti kan berkembang ya. Kita improvisasi berinovasi apa aja yang bisa dilakukan. Salah satunya itu kemarin di 2018 kita melakukan perluasan ke area belakang Mas. Jadi yang tadinya mungkin di depan tadi ya, yang sebenarnya udah tahu oleh kita itu cuma di area ruko depan, sekarang udah ada area space yang lebih luas di belakang. Ada. Jadi kita sekarang bisa dibilang untuk
family bisa, untuk reuni, Untuk reuni ya, bisa, ulang tahun juga bisa. ulang tahun, bridal shower lah, Bridal shower. yang acara-acara kekinian lah. Kalian tahu yang namanya bridal Gathering. shower? Jadi buat para lajang Ya. bisa ya. Kalau misalnya mau merit, sebelum merit kalian bisa mengadakan yang namanya bridal shower di sini ya Mas ya. Oke. Jadi buat para lajang nih sebelum mengakhiri masa lajangnya di Legita menerima yang namanya bridal shower. Bukan shower ini loh ya. Tapi mengakhiri masa lajang ya. Live musik juga ada. Live music juga ada. Live music ada. Itu setiap hari atau gimana live musiknya Mas? Live musik seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali ya. Oke. Ada live music, ada wifi juga. Wifi ada. Ya. Terus ada area permainan anak juga Permainan ada. anak ada. Terus kita yang pasti menerima segala macam acara. Kalau misalnya mau kumpul di sini sekedar nongkrong boleh ya. Kalau mau Terus- kepoin IG-nya bisa. Wow, IG-nya apa nih Mas? @legita coffee. Legita Kopi itu IG-nya. Kamu tahu IG? Jangan sampai kagak ya. Jadi fasilitas di sini banyak sekali yang ditawarkan dari Legita Coffee Shop ya. Di antara fasilitas yang sudah ada, kalau Mas misalnya bikin acara apapun untuk komunitas motor, komunitas Bisa, mobil bisa, ya, bisa. itu semua bisa masuk ke sini. Ulang tahun, reuni, yang lainnya bisa. Itu ya Mas ya. Bisa. Oke. Nah ini para penggiat kopi banyak di Kabupaten Malang. Jadi kadang saya pun punya pikiran kepingin membuka coffee shop atau mungkin kedai kopi. Bahkan teman-teman saya, tim-tim dari Ngoceh mungkin punya pikiran sama seperti itu. Apa sih saran dari Mas Dion ya? Saran dari Mas Dion katakanlah masukan untuk para pengusaha muda yang akan memulai usaha. Nah, biar katakanlah punya bayangan motivasinya seperti Mas Dion gitu mungkin ya. Apa ini Mas? Kalau secara kita sebagai owner sebuah cafe shop atau kedai ya Mas, sebisa mungkin sih kita yang ditanamkan, yang penting kita jangan menganggap rekan-rekan profesi yang sama-sama sebagai saingan lah. Ya. Kalau saya dari dulu maksudnya kayak gitu Mas. Tidak kumpul bareng-bareng ya. Ya bukan sekedar karena memang buat pemasaran. Iya, iya. Maksudnya kalau kita bisa saling sharing antar owner itu, misalkan di tempatmu yang lagi rame apa sih, mau apa sih gitu, sama-sama terbuka. Oh, es kopi gula aren katakanlah. Oh, itu gimana sih buatnya? Kalau kita udah saling terbuka kan, tukar-tukaran resep lah katakanlah itu kan Bisa ya. bisa gitu. Jadi yang lagi hits apa kita tahu. Ya. Tapi kalau kita pengennya jalannya sendiri, nggak mau Nggak tahu sama yang perkembangan lain, akhirnya ya. akhirnya kita ya yang bener awalnya dewek toh gitu Mas. Akhirnya ya nggak maju-maju gitu. Senangnya bahasa Malang itu ya. Oke. Itu yang saya harapkan ya. Jadi Mas Dion itu punya saran jadi buat para pengusaha muda yang kepingin membuka usaha, jangan punya pikiran sebagai persaingan ya. Intinya kita sama-sama merangkul, saling tukar pikir, sharing agar semuanya bisa berjalan sama-sama menuju sesuatu melalui proses, tapi prosesnya sampai puncak ya Mas ya. Oke. Begitu ya buat kalian. Sekali lagi saya juga luar biasa bisa ngobrol sama Mas Dion. Oh ya, ini sebentar lagi kan kita ulang tahun, tepatnya tanggal 1 Juli ya. Harapannya Mas Dion apa ini ke depannya? Harapan semoga makin berkembang, Amin. makin bisa diterima masyarakat, Amin. makin banyak yang tahu lah. Oke. Ada coffee shop, cafe di Comal, lewat ngobrol bareng Mas Tom ini. Oke, siap. Makin banyak orang Pemalang, orang luar Pemalang yang tahu keberadaan Legita. Oke, yang pasti banyak pelanggannya, banyak yang datang ke sini laris ya Mas ya. Amin. Amin. Oke, itu harapannya agar semuanya bisa berjalan dengan baik juga ya. Ngomong-ngomong nih Mas Dion, ini alamat Legita itu di mana? Alamatnya ada di Ruko Grand Comal, Jalan Ayani. Ya tepatnya di Ruko Grand Comal sih. Oke. Di Comal, Ruko Grand Comal itu Jalan Ayani Jalan ya. Ahmad Yani. Jadi kalau kepingin ancer-ancer bahasa Malangnya ancer-ancer itu ada pertigaan Comal, lampu merah Comal itu ke selatan terus sampai rel kereta itu nanti ada Ruko Grand Comal sebelah kiri jalan. Betul. Oke. Nah di situ ada tulisannya gede Legita Coffee ya Mas ya. Ya. Oke. IG-nya sudah. Oke. Facebooknya ada Mas.
Facebook nggak aktif lah. Masih aktif ya, berarti IG ya, IG sama alamatnya sudah saya kasih. Jadi buat kalian yang kepingin nongkrong di sini di Lake kita, pastinya tempatnya sangat nyaman. Di belakangnya sudah ada perluasan areanya, kayaknya asik. Jadi kalian kalau misalnya mau nongkrong sama pacar boleh, sama orang tuanya boleh, atau sama calon mertua boleh ya, atau sama gebetannya boleh, asalkan itu sama-sama ya. Terima kasih buat Mas Dion udah ngobrol untuk malam hari ini. Saya berharap bisa diundang di sini terus Mas. Siap. Oke, kalau ada event-event jangan lupa ya katanya. Oke, dan terima kasih. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol yang lain juga. Yang suka dengan ngopi bisa langsung ke link kita. Oke, thank you Bos Mas saja. Dan akhirnya kita pamit. Terima kasih Bos Mas saja. Tetap aja gabung di ngoceh ngobrol receh ngok.